Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dengan NIM 61201231232307. Pada video kali ini saya akan meresum 6 materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama yaitu sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Kedua, konsep motivasi. Ketiga, memahami kerja tim. Keempat, komunikasi dalam organisasi. Kelima, kepemimpinan. Keenam, komitmen organisasi. Dan saya juga akan membacakan hasil resum tentang gaya kepemimpinan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resum pada materi pertama tersebut. Definisi sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja adalah pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi. Sikap kerja ini sangat mempengaruhi cara seorang karyawan berperilaku, berinteraksi, dan merespon tugas serta peran mereka di tempat kerja. Komponen sikap kerja. Yang pertama, afektif, perasaan atau emosi yang muncul terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan, seperti rasa senang, puas, atau bahkan marah dan frustasi. Yang kedua, kognitif, keyakinan atau penilaian yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka. Misalnya penilaian terhadap kebijakan organisasi, kualitas komunikasi dengan atasan, dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Yang ketiga, perilaku, tindakan atau perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil dari sikap mereka, seperti semangat kerja, motivasi, dan kinerja kerja. Di sini pun ada tips sikap kerja. Yang pertama, sikap positif, motivasi tinggi, semangat kerja, dan keinginan untuk berkontribusi lebih dalam organisasi. Sikap positif ini dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan kepercayaan diri karyawan. Yang kedua, sikap negatif, penurunan kinerja, tidak adanya rasa tanggung jawab, dan pengabaian tugas. Sikap kerja ini dapat menurunkan kinerja, kepuasan kerja, dan kepercayaan diri karyawan. Kepuasan kerja adalah perasaan atau evaluasi emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaan secara keseluruhan. Kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana pekerjaan atau kondisi kerja yang ada memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang konsep motivasi. Motivasi merupakan suatu pergerakan dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi akan memberikan keinginan dan dorongan maksimal. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan dalam hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah suatu proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Motivasi berasal dari kata lain motif, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Di sini pun ada bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangkas dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu memahami kerja tim. Pengertian kerja tim. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Stephen 2008. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Menurut Allen 2004, tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul.
serta mampu mengenal aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi baik bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa meningkatkan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menurut keterampilan ganda. Di sini pun ada tip kerja tim. Yang pertama, tim memecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan. Jam-jam dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah, anggota berbagi gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki, tetapi jarang tim-tim diberikan. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok karyawan biasanya 10-15 orang yang menikul tanggung jawab dan mantan penyelingan mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahannya. Tim ini bahkan memiliki anggota sendiri dan menyuruh anggota itu untuk saling meningkatkan kinerja. Baik, selanjutnya materi yang saya akan bacakan yaitu tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, ide, pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Proses ini berperan penting dalam memastikan bahwa anggota organisasi memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Saluran komunikasi formal. Struktur komunikasi formal dalam organisasi berperan penting dalam menentukan bagaimana informasi disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan dalam suatu entitas berperan pada aliran komunikasi. Spesialisasi jabatan dalam organisasi yang memiliki tingkatan spesialis pekerjaan yang tinggi. Tantangan komunikasi sering muncul akibat perbedaan pemahaman, teknik, dan menggunakan jargon khusus dalam setiap bidang. Misalnya, seorang ahli teknologi informasi mungkin menggunakan istilah yang sulit dipahami oleh bagian pemasaran atau keuangan. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi, komunikasi dapat diklasifikasi berdasarkan arah aliran informasi dan sifatnya. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara individu atau kelompok yang berada dalam tingkatan hierarki yang berbeda dalam suatu organisasi. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi di antara individu atau kelompok yang berada dalam tingkatan hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan interaksi antara individu di tingkatan hierarki yang berbeda, tetapi tidak berada dalam garis komando langsung. Komunikasi formal. Komunikasi formal mengikuti seluruh
resmi mengikuti saluran resmi yang telah diterapkan oleh organisasi. Berbentuk komunikasi ini biasanya terdokumentasi dan digunakan dalam situasi yang memerlukan kejelasan, keterlibatan, akuntabilitas. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak mengikuti saluran resmi organisasi. Baik, selanjutnya materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin. Di sini pun ada faktor-faktor. Terdapat 5 faktor inti yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu karakteristik individu, lingkungan organisasi, situasi dan kondisi, anggota tim, dan tuntunan eksternal, yaitu diantara lain karakteristik. Yang pertama, karakteristik individu. Karakteristik atau psikologis seseorang mampu mempengaruhi gaya kepemimpinan, mulai dari kepercayaan diri, empati, integritas, dan karisma. Misalnya, seseorang percaya diri bahwa dirinya mampu memimpin, maka seseorang akan memiliki karakter yang lugas dan berani dalam memimpin. Yang kedua, lingkungan organisasi. Faktor lingkungan organisasi adalah faktor yang berasal dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan kebijakan atau prosedur dalam suatu organisasi. Budaya perusahaan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dalam mempengaruhi bagaimana seseorang harus bertindak dalam memimpin. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Perlu dicatat bahwa gaya kepemimpinan dapat berubah dalam situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, ketika seseorang pemimpin menghadapi tantangan dan krisis atau tugas dan tujuan yang dimiliki kesulitan tertentu, pemimpin perlu mengadaptasi gaya kepemimpinan berdasarkan situasi. Misalnya, dalam menghadapi krisis atau perubahan mendadak, sedangkan berat atau tidaknya tugas yang dijalani. Yang keempat, anggota tim. Kemampuan dan keterampilan individu dalam tim merupakan faktor kunci dalam memahami gaya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota keluarga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bijaksana, memastikan bahwa waktunya dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, pemimpin yang memahami apa yang memotivasi anggota juga dapat menentukan pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan anggota tim. Dan yang terakhir, tuntutan eksternal. Perubahan pasar dan persaingan bisnis dapat berdampak signifikan pada organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu mampu mengidentifikasi perubahan ini dengan cepat dan mengambil tindakan yang sesuai. Kesadaran dan tanggung jawab terhadap tuntutan eksternal ini adalah kunci untuk menjaga organisasi tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah. Untuk selanjutnya, materi terakhir yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap suatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Komitmen menggambarkan makna tanggung jawab. Komitmen sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang. Tanpa komitmen, tidak akan konsisten. Komitmen dalam organisasi biasanya diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan. Jadi pun ada jenis-jenis komitmen.
Komitmen organisasi biasanya dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, komitmen afektif. Karyawan merasa terikat secara emosional dan memiliki rasa bangga serta kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. Yang kedua, komitmen berkelanjutan. Karyawan bertahan di organisasi karena adanya pertimbangan biaya atau konsekuensi jika mereka keluar, seperti kehilangan manfaat kerja atau sulit mencari pekerjaan lain. Mereka tetap bertahan karena butuh. Yang ketiga, komitmen normatif. Karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap bekerja di organisasi karena mereka berutang budi atau adanya norma sosial yang mengikat. Di sini saya akan membacakan hasil resume pribadi saya yang berjudul Gaya Kepemimpinan. Secara umum, sedikitnya adanya 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh SSC, seorang manajer atau pemimpin, dalam menggerakkan unsur manusia dalam organisasi. Keempat kemampuan atau keterampilan tersebut adalah: yang pertama, kemampuan memimpin; yang kedua, kemampuan motivasi; dan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi; dan yang keempat, kemampuan mengambil keputusan. Keempat keterampilan tersebut diperlukan karena seorang yang bertugas memimpin memerlukan kemampuan bukan hanya memimpin secara memimpin saja, akan tetapi juga ia harus memiliki kemampuan sebagai motivator, juga sebagai komunikator yang handal dan mengambil keputusan. Hal inilah yang selama ini diyakini sebagai inti kepemimpinan. Dalam perkembangannya, ia bukan hanya sebagai pemimpin, leader saja, akan tetapi juga sebagai trainer, fasilitator, konsultator, motivator, dan bahkan pada masa kini ia dituntut berperan sebagai futuris atau seorang visioner, yaitu yang mampu membuat prediksi dan ramalan tentang kegiatan masa depan. Kemampuan dan kemauan untuk mengintegrasi kebutuhan anggota organisasi dan kepentingan organisasi secara terpadu yang meluruhkan tersebut sangat berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Seseorang yang duduk atau sebagai manajer pemimpin, gaya kepemimpinan ini lain pihak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor dalam diri pemimpin atau manajemen tersebut, faktor lingkungan, dan faktor bawaannya, terutama mengenai tingkatan pematangan bawahan. Gaya kepemimpinan seorang dapat melakukan motivasi orang lain. Ia memimpin oleh adanya arahan komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan gaya kepemimpinan seseorang dalam organisasi. Dari segi tujuan komitmen umum atau TKU, setelah menyimak dan memahami seluruh materi, Anda harap dapat mengurangi konsep-konsep dasar manajemen dan kepemimpinan serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Gaya kepemimpinan yang efektif menuju ke arah pencapaian tujuan individu dan organisasi. Dari segi tujuan, kompetensi khusus atau TKK. Setelah menyimak setiap kegiatan, ini diharapkan lebih jelas. Yang pertama, pengertian dan pembatas pemimpin dan manajer. Kedua, pengertian gaya pemimpin. Ketiga, gaya kepemimpinan situasional konsistensi. Dan keempat, model kepemimpinan atau MBWA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.